Istri saya Arieta menemani saya hari ini, jadi saya makin semangat pagi ini, oke? Mari kita hampiri Tuhan sebentar lagi, saudara. Kita hampiri Tuhan sekali lagi. Bapa dalam surga, bersyukur untuk hari yang luar biasa ini. Kami berdoa, Roh Kudus-Mu yang beracara, berbicara pada setiap kami melalui firman-Mu. Dan kami mau tundukkan semua pemikiran manusiawi, semua filosofi manusiawi. Kami tundukkan di bawah kaki Kristus dan kebenaran firman-Mu. Biar setiap kami di tempat ini diubahkan, keluar gak sama seperti kami datang. Supaya setiap kami bisa sesungguhnya hidup dalam rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Semua yang percaya katakan, amin, amin. Baik saudara, hari ini saya akan bahas tentang tujuan hidup ya. Sesuatu yang sangat sederhana, tapi saya berharap bisa bawa dampak buat saudara semua. Dan saya mau tanya saudara semua, ada yang suka nonton drakor di sini? Coba angkat tangannya. Gak apa-apa loh di gereja nonton drakor, gak apa-apa ya. Hanya satu, dua, oke. Kalau begitu begini, saya balik pertanyaan. Yang gak suka drakor coba angkat tangannya. Oh ya, termasuk saya, saudara, dan istri saya gitu ya. Tapi seringkali kalau saya ngobrol dengan teman-teman di gereja, di tempat kerja, saya suka, mereka pasti gitu ya, tanya, kamu udah nonton ini belum, nonton itu belum? Saya bilang, saya nggak mau karena ini drakor gitu ya. Tapi beberapa kali saya cukup tertarik dan akhirnya istri saya dan saya nonton sebuah serial. Sebenarnya bukan serial ya, tapi seperti MasterChef, kompetisi masak. Kalau nggak tahu saudara familiar atau enggak gitu. Tapi kami nonton itu dan akhirnya menarik juga. Tapi setelah itu kami nggak pernah nonton apapun yang Korea ya. Tapi seringkali kalau saya dengar teman-teman yang nonton drakor, kadang saya suka penasaran dengan ceritanya. Saya penasaran dengan kisahnya. Dan biasanya kalau saya nimbrung, saya dengar mereka ngobrol, mereka udah di tengah-tengah episode keberapa gitu saudara ya. Dan meskipun saya nggak nonton, tapi saya jadi tahu, ini karakternya ini, plot ceritanya seperti ini gitu ya. Dan di tengah-tengah pembicaraan saya pasti menyimpulkan sesuatu. Saya bilang, pasti ini yang jahat ya, pasti ini yang, pasti maksudnya seperti ini. Dan mereka bilang, enggak, Kenny salah, kamu salah menyimpulkan. Kenapa? Karena kamu harusnya nonton dari awal. Harusnya kamu dengar cerita ini, kisah ini dari awal, baru kamu bisa simpulkan siapa yang sebenarnya pelakornya, siapa yang jahat, siapa yang baik, dan lain-lain. Ya. Dan saya pikir ada benernya juga, harusnya saya nonton dari sejak episode pertama yang ke-1. Nah saudara, saya berpikir terkadang kalau kita baca firman Tuhan itu seperti itu. Terkadang kita masuk di tengah-tengah, dan kita nggak tahu atau nggak sadar bahwa sebelum ayat-ayat yang kita baca, sebelum pelajaran yang kita terima, sebenarnya ada episode 1-nya dulu nih. Saya temukan sebagai orang-orang percaya, orang Kristen, anak-anak Tuhan, seringkali narasi atau kisah yang ada di kepala kita berawal dari saya orang berdosa dan saya butuh Yesus untuk menyelamatkan saya dari dosa-dosa saya. Dan seterusnya kita terima Tuhan, lalu kita diberikan karunia Roh Kudus dan seterusnya. Dan saya pikir itu baik karena saya menghidupi itu cukup lama, bertahun-tahun ya. Tapi saya sadar bahwa ternyata seringkali kita lupa ada bab pertamanya, ada episode pertamanya. Ada awal dari kenapa semua ini terjadi. Dan sebelum manusia jatuh dalam dosa di Kejadian pasal yang ketiga, ada Kejadian 1 dan 2 yang saya jarang dengar orang ajarkan atau khotbahkan. Mungkin saudara tahu, ya Kejadian 1 kan sederhana ya penciptaan itu. Tapi Kejadian pertama menjelaskan kenapa kita semua ada di sini. Kenapa sejak awal Tuhan menciptakan kita semua. Dan saya mau ajak saudara semua, saya beberapa minggu terakhir saudara saya mengikuti ibadah Kemah Daud online saudara, dan saya sangat diberkati. Saya maaf ini perbandingan secara umum gitu ya, saya bilang sama Eliada, saya jauh lebih suka dengar papamu khotbah gitu ya, lebih kalem dan gak ngegas gitu ya. Saya sangat diberkati oleh apa yang disampaikan Pastor Yus selama beberapa minggu ini tentang keindahan Kristus ya. Saya yakin gereja yang fokus kepada keindahan Kristus itu gereja yang sehat ya. Bukan kepada kehebatan manusia
Ya, bukan kepada keagamawian kita, tapi karena Yesus dimuliakan dan saya tahu dimanapun Yesus dimuliakan, ditinggikan, dia ada di tengah kita semua. Dan saya begitu diberkati. Tapi hari ini kita break sebentar. Saya mau ajak saudara untuk melihat kembali apa sebenarnya tujuan Tuhan menciptakan kita semua. Kenapa kita ada di sini? Supaya apa saudara? Supaya saudara hidup sehari-hari punya yang namanya konteks. Semua kata konteks. Ya ini kayak kata besar gitu ya. Tapi supaya sama seperti orang yang nonton drakor di tengah-tengah episode 3, 4, dan 5 seterusnya. Gak punya konteks, gak tahu ini mulainya dari mana. Dan ujungnya tujuannya bakal kemana. Nah kalau saudara gak punya pengertian tentang berawal dari mana dan nanti tujuannya kemana. Maka saudara hidup di tengah-tengah nebak-nebak saudara. Kayak ini benar gak ya? Apakah harusnya seperti ini? Atau apakah maksud Tuhan seperti ini? Nah, untuk saudara hidup dengan keyakinan dan kepastian, saudara harus punya yang namanya konteks. Mulai dari mana, dan ini akan berakhir di mana. Tapi, sekali lagi saudara, seringkali saya cukup sering dengar khotbah tentang akhirnya di mana nanti. Tapi saya mau ajak saudara semua untuk kita melihat, mendalami mulainya dari mana. Oke, saudara siap semua? Oke, amin. Baik, ya, kita baca dari Kejadian 1, enggak semuanya. Langsung aja di ayat ke-26. Pada saat Tuhan menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, kita perhatikan ayat ini saudara. Diawali dengan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini pembicaraan pertama, kita akan dalami lagi setelah ini. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas semua ciptaannya Tuhan. Saudara. Nah perhatikan, pada saat ayat ini dimulai, saya boleh tanya di sini saudara menjawab ya. Saat Tuhan mulai menyatakan, marilah kita menciptakan manusia. Serupa dan segambar dengan kita. Saya mau tanya, sudah diciptakan belum manusianya? Belum. Sederhana, belum. Ini Tuhan dikatakan masih ngobrol istilahnya. Masih berencana. Ada sebuah rencana. Ada seolah-olah seperti diskusi gitu ya. Tapi saya gak mau bilang ini diskusi. Tapi Tuhan berkata, saya punya pemikiran. Yuk kita ciptakan manusia. Jadi ada perencanaan terlebih dahulu. Sebelum segala sesuatu ada, ternyata Tuhan bukan Tuhan yang iseng suatu hari berkata, manusia jadilah. Enggak, ada perencanaannya terlebih dahulu. Dan saat Tuhan merencanakan ini, karena manusia belum ada, ya manusia kan gak tahu ya. Pernah gak saudara samperin orang tua saudara dan bertanya, gitu, sebelum aku lahir, pembicaranya seperti apa sih? Apakah memang sudah direncanakan? Yuk setelah kita nikah langsung punya anak? Atau apakah saya gak direncanakan? Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah masa penantian saya lahir itu lama atau enggak ya? Nah terlepas saudara tahu atau tidak, tahu atau enggak tahu, pasti ada pembicaraan mungkin, atau mungkin kejadian-kejadian yang saudara belum tahu sebelum saudara ada. Ya kan? Dan hanya karena saudara enggak tahu, bukan berarti tidak ada pembicaraan. Saya enggak bermaksud muter-muter, tapi supaya saudara kebayang gitu bahwa sebelum Tuhan menciptakan, sebelum semua ini ada, Tuhan sudah merencanakan dulu. Yuk kita jadikan manusia. Buat apa? Untuk apa? Tujuannya apa? Supaya tadi kita baca, mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah bagian kedua yang saya ingin saudara perhatikan adalah manusia diciptakan serupa menurut gambar dan rupa Allah.
Bahasa Ibrani-nya saya nggak akan tampilkan saudara, nggak usah catat juga. Tapi bahasa Ibrani itu selem, saudara. Selem. Selem adalah kata yang sama sebenarnya untuk patung berhala. Nah ini menarik saudara. Sama katanya. Jadi kalau saudara lihat orang-orang yang menyembah patung atau berhala, ya kan? Contoh mungkin, ini iseng aja saya buat saudara ya. Orang yang mau menyembah roh kura-kura contoh gitu. Lalu mereka buat patung kura-kura. Untuk apa? Untuk mewakili dan melambangkan roh kura-kura itu yang mereka sembah, ya kan? Jadi patungnya ini disebut selem. Nah, manusia adalah selemnya Tuhan. Jadi kalau ciptaan melihat manusia, kalau ciptaan melihat manusia, yang mereka lihat adalah, ini Tuhan ya? Oh bukan, ini selemnya. Jadi Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi perwakilan Dia atas seluruh ciptaannya. Makanya kalau saudara telusuri dalam perjanjian lama, Tuhan paling gak suka kalau manusia bikin berhala, lalu menyembah berhala itu. Agak aneh saudara. Karena selemnya Tuhan ngapain menyembah yang diciptakan. Karena dia adalah, manusia adalah ciptaan Tuhan yang tertinggi. Dan seharusnya seluruh ciptaan saat melihat manusia, ini mirip, ini Tuhan bukan? Oh bukan, ini hanya rupa dan gambarnya. Ini hanya selemnya ternyata. Saudara ngerti yang saya maksud? Jadi pertama ada rencana dan tujuannya saudara. Tujuan utama manusia adalah menjadi wakil Tuhan atas seluruh ciptaan. Ini tujuan utama Tuhan. Bahwa saudara dan saya ada sebagai wakil Tuhan atas seluruh ciptaan Tuhan. Kita harus mengerti ini. Kita harus tahu ini. Sadar akan hal ini. Dan dia rencanakan terlebih dahulu. Ini adalah identitas kita saudara. Zaman sekarang ada banyak gagasan khususnya di Jakarta. Saya belum tahu di Jogja, saya belum pelajari saudara. Tapi di Jakarta banyak anak-anak muda yang bicara kita harus membangun identitas kita gitu. Ada yang pengen jadi apa gitu, terserah. Kita bisa membentuk identitas kita sendiri. Tapi firman Tuhan mengajarkan bahwa identitas kita enggak kita bentuk sendiri. Identitas kita diberikan oleh pencipta kita. Dan identitas ini adalah sebagai wakil Tuhan atas seluruh ciptaannya. Pria dan wanita dua-duanya menjadi perwakilan Tuhan atas seluruh ciptaan Tuhan. Ini penting. Kenapa saudara? Karena kalau kita harus menentukan identitas sendiri, itu beban yang sangat berat saudara. Karena kadang seperti tadi mungkin ya, Pak Yus katakan, saya suka pecel lele. Gitu. Mungkin berapa tahun lagi selera saya berubah gitu. Mungkin berapa tahun lagi saya menemukan makanan menu yang lebih baru lagi. Oh dan mungkin suatu hari Candy yang suka pecel lele sukanya pindah. Lebih suka gudeg lebih daripada pecel lele mungkin gitu ya, saya nggak tahu. Tapi kita nggak konsisten kalau kita harus menentukan identitas kita sendiri. Tapi firman Tuhan menyatakan identitasmu sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita lanjut saudara ya ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diulang terus. Diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi setelah ada perencanaan, setelah dibahas ini tujuannya buat apa ya? Baru diciptakan. Baru bahasa kasarnya diproduksi. Setelah ada planning, perencanaan, baru dibuat dan dijadikan. Ya, saudara perhatikan di sini. Wujudnya sesuatu, keberadaan sesuatu, itu tanda bahwa sudah ada rencana.
Saya nggak bermaksud muter sekali lagi. Saya ingin saudara mengerti hal ini. Tahukah saudara, setiap benda yang ada di gedung ini saudara. Dalam kehidupan saudara, semuanya itu ada rencananya dulu saudara. Baju yang saudara kenakan, ini dulu ada yang gambar saudara. Ada yang gambar, ada yang mikirin warnanya, ada yang mikirin bahannya. Dan setelah itu digambar, disediakan, baru diproduksi. Tidak ada satu benda pun di gedung ini yang ada tanpa ada perencanaannya. Gak ada. Saudara mau tantang pemikiran ini, silakan saudara. Tisu yang ada di depan saudara. Ada planningnya dulu. Bentuknya seperti apa, seberapa halusnya. Karena bisa aja ada yang buat tisu warna kuning. Atau tisu warna biru. Tapi ada orang yang sudah meneliti bahwa sebaiknya warnanya putih deh. Ada yang pernah pakai tisu warna hitam di sini? Mungkin ada pertimbangan kali ya. Nggak jelas ini bersih atau kotor kalau warna hitam. Ada pertimbangan-pertimbangan, ada perencanaan, baru itu diproduksi saudara. Jadi segala sesuatu di tempat ini yang saudara miliki di rumah, sebelum diproduksi dan diciptakan sudah ada rencananya. Sudah ada planningnya. Andaikan. Tisu bisa bicara. Saudara bisa berimajinasi sedikit pagi ini. Andaikan tisu ini bisa bicara. Dan dia berkata, aku gak tahu tujuan hidupku apa. Aku gak ngerti. Hanya karena sehelai tisu ini gak mengerti tujuan hidupnya atau keberadaannya untuk apa. Kan bukan berarti dia gak ada tujuan. Ya kan? Hanya karena dia gak ngerti. Bukan berarti gak ada tujuannya. Kita pindah objek ya, ganti barang ya. Kursi yang saudara duduki. Ada yang merencanakan, ada yang menggambar, ada yang produksi. Kalau kursi, andaikan kursi bisa bicara, dan dia ada di tengah-tengah, ya di sebelah saudara ada yang kosong gitu ya. Dan dia tanya, aku di sini buat apa ya? Aku gak tahu. Hanya karena si kursi ini gak mengerti, bukan berarti tidak ada tujuan. Dan kursi diciptakan untuk apa saudara? Untuk diduduki. Tapi pernah lihat kan, kalau kita mau ganti bohlam, ada yang pakai sebagai ya penyangga untuk kita ganti bohlam mungkin. Dan ada yang juga pakai kursi untuk mukul orang. Itu kan kursi disalahgunakan. Ya. Tapi hanya karena kursi disalahgunakan, bukan berarti dia tidak ada tujuan yang sesungguhnya. Untuk apa? Untuk didudukin. Ya kan? Ya. Jadi hanya karena, sama halnya, hanya karena manusia, atau saudara dan saya, gak tahu tujuan kita apa, bukan berarti tidak ada tujuan. Hanya karena kita belum tahu, bukan berarti saudara dan saya random adanya di sini, mendadak muncul gitu. Ya, mungkin saudara pikir, oh tapi sebenarnya saya kecelakaan, sebenarnya orang tua saya nggak planning saya. Saudara ketahuilah bahwa yang terlihat seperti kecelakaan, ada begitu banyak orang yang bisa bersaksi bahwa ternyata Tuhan punya rencana. Ya, saudara. Jadi kalau saudara hidup dan saudara pikir, oh kayak gini-gini aja ya. Ketahuilah terlebih dahulu bahwa hanya karena saudara ada di sini, bukan berarti nggak ada rencana. Pasti ada rencana. Pasti. Dan ini yang kita lihat di kitab Kejadian ini. Ayat berikutnya saudara. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah memberkati
mereka. Setelah itu baru Tuhan menyatakan tujuannya. Dia kasih instruksi. Beranak cucu, bertambah banyak, taklukkan bumi, kuasai semuanya itu. Nah, ini penting. Ada urutannya yang saya taruh di slide, bisa ditampilkan satu garis. Perhatikan saudara, Allah berencana, lalu dia menciptakan, setelah itu dia memberkati, lalu dia menyatakan tujuannya. Sekali lagi ya, ada rencana, lalu diciptakan, lalu diberkati, lalu Tuhan menyatakan tujuan. Perhatikan saudara, berkat itu bukan tujuan akhir saudara. Berkat bukan tujuan akhir. Karena berkat bukan tujuan akhir, maka sebagai anak-anak Tuhan, boleh saya nyatakan ini buat saudara semua ya, gak usah ngejar berkat saudara. Berkat itu bukan untuk dikejar-kejar saudara. Berkat itu akan datang kalau kita fokus kepada tujuan Tuhan buat hidup kita. Karena berkat adalah, berkat Tuhan berikan untuk memberi saudara dan saya kemampuan menjalankan tujuannya saudara. Jadi jangan salah target saudara. Kadang ada anak-anak Tuhan yang doanya minta berkat. Saudara, kalau saudara kejar tujuan Tuhan dalam hidup saudara, berkat pasti datang. Kenapa? Karena Tuhan yang punya kepentingan untuk saudara berhasil. Kalau saya yang menciptakan kursi yang saudara duduki, saya mau kursi ini dipakai. Saya pastikan ya, kursi ini dibikin desainnya bagus. Saya pastikan kursi ini kokoh dan kuat dan bisa dipercaya. Saya pastikan orang-orang yang lihat, wah ini kursi bagus ya untuk saya beli bawa pulang gitu. Untuk dipakai di gedung gereja. Saya pastikan bahwa kursi ini, saya sebagai pabriknya saudara ya, pastikan kursi ini mendapatkan semua yang dia perlu supaya dia bisa digunakan dengan baik. Iya, yang menciptakan dia punya kepentingan saudara. Dia yang punya tujuan. Jadi dia pasti berkati. Teman-teman saya yang suka dikirim dinas keluar kota gitu ya. Biasa dikasih budget sama perusahaannya. Kamu, saya siapin hotel, saya siapkan transportasi, ini uang makan. Kenapa? Karena perusahaan memastikan dia berhasil untuk menjalankan tugasnya saudara. Jadi berkat itu bisa kita nikmati, tapi gak hanya untuk kita saja. Berkat itu untuk kita menjalankan tugas dan tujuan yang sudah dipercayakan kepada kita. Jadi kalau saudara mau kerja berkat, ya berakhir di berkat, lalu yang saudara perlu apa? Berkat lebih banyak lagi. Tapi kalau saudara kejar tujuan Tuhan dalam kehidupan kita semua, saudara dan saya, kita gak usah takut kekurangan, saudara. Kita gak usah takut kekurangan. Karena berkat Tuhan pasti menyertai orang-orang yang memprioritaskan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Ya. Saudara, aman sampai sini? Aman ya? Oke. Baik, saudara. Kita lanjut sebentar, saudara. Kita akan skip ke Kejadian 2 sebentar. Di mana Tuhan menaruh Adam dan Hawa di Taman Eden. Kejadian 2 ayat 15 berkata, Tuhan telah mengambil manusia itu, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Tuhan setelah menciptakan manusia, bisa bayangkan, Adam dan Hawa ini manusia baru, saudara. Ya, seolah-olah seperti begini, seperti Tuhan harus test drive dulu. Yang baru diciptakan, oh bisa berfungsi dengan baik gak ya? Ditaruh di Taman Eden. Eden artinya itu kesukaan, kegirangan. Bahasa Inggrisnya pleasure. Eden. Nah, kalau saudara perhatikan dua kata di sini. Dia mengambil manusia, menempatkannya dalam Eden untuk apa? Mengusahakan dan
memelihara. Kata mengusahakan, gak usah catat, dengarkan saja saudara, yang ini. Mengusahakan artinya, bahasa Ibrani adalah abad. Abad. Di mana kita mendapatkan kata abodah. Di mana bahasa Indonesia yang paling mirip adalah ibadah. Jadi mengusahakan dengan beribadah itu hal yang sama sebenarnya. Ibadah itu bukan hanya sekedar kita setiap minggu datang bernyanyi mendengar firman. Ini penting saudara. Ini di sini kita menyembah Tuhan, kita mengalami hadiratnya, kuasanya. Tapi setelah ini saudara keluar, saudara jualan kue, saudara merajut, saudara mengurusin rumah tangga, usaha-usaha saudara sehari-hari, itu pun ibadahmu saudara. Itu pun ibadahmu. Semua usaha itu adalah ibadah saudara. Gak hanya di tempat ini. Jadi kita harus hati-hati saat kita bekerja. Apakah kita bekerja itu sebagai ibadah? Atau kita bekerja hanya sebagai saya harus mencari sesuap nasi. Kamu harus bertahan hidup saudara. Saya mau ajak saudara semua untuk mengubah cara kita melihat pekerjaan kita sehari-hari. Apa yang terjadi apa yang bisa terjadi kalau cara kita bekerja kita anggap ini ibadahku kepada Tuhan. Sikap kita berbeda saudara. Dan iman kita gak dibatasi dengan aktivitas gereja saja. Tapi setiap hari kita beribadah. Pekerjaan kita dan karya kita adalah ibadah kita kepada Allah. Pekerjaan dan karya kita adalah ibadah kita kepada Allah. Sebenarnya poin saya hanya 2 ini saudara. Untuk kita sadar pertama, kita ini wakilnya Tuhan. Jadi dalam pekerjaan kita sehari-hari, pertanyaan yang harus kita tanya senantiasa adalah apakah hasil kerjaku ini mewakili Tuhan? Apakah saat saya menulis skripsi ini mewakili Tuhan atau enggak? Apakah saat saya membuka toko, saya jual toko sembako, apakah cara saya dagang dan menjual ini mewakili Tuhan atau enggak? Karena inilah ibadah saya kepada Tuhan. Kalau jawaban dalam hatimu sesungguhnya adalah kayaknya belum deh. Ada sesuatu yang harus berubah. Saudara. Karena Tuhan gak hanya melihat, nyanyinya hari Minggu bagus gak ya? Tangannya diangkat gak ya? Semua ini penting dan Tuhan mau itu. Tapi setelah kita keluar, Tuhan pun melihat, apakah cara dia mengajar anak-anak di sekolah mewakili aku atau tidak? Nah, begini saudara. Kita kembali ke analogi kursi boleh ya saudara ya. Saya melihat ada kursi-kursi yang kosong di sini. Dan kalau kursi bisa bicara, hari ini banyak benda yang berbicara ya saudara hari ini ya. Kalau kursi bisa bicara, yang kosong akan berkata, hari ini aku merasa hidupku hampa. Kenapa? Karena aku diciptakan untuk didudukin. Tapi gak ada yang duduk. Aku merasa hampa. Sedangkan yang saudara dudukin kalau bisa bicara akan ngomong ke kursi sebelahnya. Aku merasa hidupku penuh. Senang. Ada yang dudukin. Dan ditanya sama kursi kosong. Berat gak? Berat sih. Oh ya? Iya. Kursi belakang berkata, yang aku lebih berat lagi. Ya aku enteng gitu ya. Gitu. Tapi yang menanggung beban paling berat bilang, ternyata aku masih kuat loh. Aku kuat nih. Meskipun dia menanggung banyak beban, tapi dia merasa tujuan hidupku terpenuhi. Jadi
Sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita nggak harus takut terhadap beban berat. Saudara. Kita nggak harus takut. Karena terkadang justru yang bebannya berat itu membuat hidup kita ngerasa, aku memang diciptakan untuk ini. Ada orang kadang, nggak mau tanggung jawabnya besar, nggak mau gitu. Tanggung jawabnya terlalu banyak buat saya. Hei, kamu diciptakan untuk menanggung beban itu. Kalau kamu nganggur, kalau kamu biasa-biasa aja, kamu anggap sepele, mungkin kamu nggak akan merasa fulfilled, bahasa kerennya saudara. Rasa penuh, rasa wah ternyata aku bisa. Ternyata Tuhan ciptakan aku untuk ini. Jangan menggerutu kalau dapat beban saudara. Karena setiap kita, pekerjaan kita dan karya kita adalah ibadah kita kepada Allah. Saudara bisa terima firman ini hari ini? Nah tentu kita baca di Kejadian 3 bahwa manusia jatuh dalam dosa. Dosa merusak, dosa menghancurkan, dosa mengkorupsi, dosa mendistorsi, dosa membunuh, dan dosa mematikan semua yang indah, semua yang ada dalam rencana Tuhan. Dan yang terjadi, Tuhan gak lagi jadi sumber kehidupan manusia. Manusia mengandalkan dirinya sendiri. Manusia mengandalkan kemampuan, pengetahuannya sendiri. Dan seperti yang tadi saya sebut, manusia saking jatuhnya saudara, bahkan mulai menyembah dan memberhalakan hal-hal yang gak mampu memberi manusia kehidupan. Itu yang terjadi waktu manusia jatuh dalam dosa. Dan itu sebabnya kita perlu intervensi dari luar. Saudara. Kita gak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Ibaratnya kalau saya bisa pakai analogi yang sering kami gunakan di Jakarta. Kalau mengalami mati listrik karena PLN gardunya mati, saudara. Kadang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita cuma tunggu aja. Kalau yang bisa ditelepon, kapan nyala lagi? Kapan nyala lagi? Nggak berdaya, kita harus tunggu dari sumbernya. Untuk memulihkan koneksi listrik ke rumah masing-masing. Sama seperti itu, manusia nggak berdaya saat kita jatuh dalam dosa, saudara. Dalam kegelapan. Tapi Tuhan karena Dia mengasihi kita, Dia mengambil langkah pertama untuk kembali memulihkan kita semua. Tapi pertanyaannya selalu, saya bertanya, dipulihkan untuk apa? Kalau kita nggak mengerti tujuan awalnya saudara, ya kita nggak tahu dipulihkan buat apa. Sejak awal Adam dan Hawa diciptakan untuk menjadi wakil Tuhan. Untuk pekerjaannya menjadi ibadah kepada Tuhan. Dan karena dosa saudara, segala macam distorsi masuk dalam situ. Manusia nggak lagi jadi citra dan perwakilan Tuhan. Dan manusia bekerja untuk apa? Untuk dapat uang, untuk mencari ketenaran, untuk merasa dirinya bernilai dan berharga. Tapi Tuhan mau katakan pagi hari ini, yang diperlukan bukan itu. Itu ekspresi penyembahanmu. Jangan dibalik. Kita dipulihkan supaya kita punya kuasa. Supaya kita tersambung kembali kepada sumber kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kembali menjadi citra Tuhan di atas muka bumi ini. Dan saudara, saya akan baca 1-2 ayat lagi. 1 Korintus 15 ayat 21 dan 22. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia yaitu Adam. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Dengan cepat satu ayat lagi, 2 Korintus 5 ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama, yang sudah jatuh dalam dosa, yang sudah distorsi, yang sudah korupsi, semua sudah berlalu.
Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah. Dia yang menginisiasi, dia yang memulai. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saudara dan saya dipulihkan untuk menjadi ciptaan yang baru. Modelnya bukan lagi Adam, modelnya adalah Kristus yang taat sampai mati. Saudara. Dan sebagai ciptaan-ciptaan yang baru, yuk kembali lagi, kita ini perwakilan Tuhan. Setiap hari kita diciptakan untuk, saudara perhatikan, untuk menguasai segala sesuatu yang Tuhan taruh di tangan kita. Sama seperti Adam disuruh menguasai bumi, dimulai dengan Taman Eden. Kita pun dipanggil untuk menguasai. Apa yang harus saudara kuasai? Apakah itu akuntansi? Apakah itu sebagai seorang insinyur, apakah itu sebagai seorang guru, apakah saudara pedagang dan lain-lain. Saudara harus menguasai itu. Ini motivasi kita, saudara. Sebagai citra Tuhan, perwakilan Tuhan. Bahwa setiap pekerjaan kita menjadi ibadah bagi Tuhan. Amin, saudara. Boleh saya akhiri dengan satu ayat terakhir, saudara. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia. Dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara. Demi kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu supaya apa? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus. Dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang dipersembahkan gak hanya uang persembahan saudara, gak hanya pujian dan kata-kata saudara, tapi seluruh hidup saudara. Untuk menjadi ibadah kepada Tuhan. Karena semuanya dari Dia dan untuk Dia. Saudara, dalam sejarah manusia, saya bangga saudara. Karena kalau melihat ya, karena kalau nggak ada anak-anak Tuhan, nggak ada yang namanya sekolah. Saudara. Saudara pelajari sejarah, yang memulai institusi edukasi dan pendidikan adalah anak-anak Tuhan. Yang orang-orang yang ditebus dan tahu bahwa tugasku adalah untuk menjadi citra Tuhan. Dan membuat dunia ini jadi lebih baik lagi. Rumah sakit nggak akan ada kalau bukan karena anak Tuhan. Kalau setiap kali saudara lihat sekolah di rumah sakit, saya bisa klaim gitu saudara bahwa ini orang-orang anak-anak Tuhan yang memulai berabad-abad yang lalu dulu. Iman kekristenan membawa begitu banyak dampak positif di dunia ini. Dan apakah kita semua harus lalu menjadi pahlawan-pahlawan tercatat dalam sejarah? Enggak harus saudara, enggak. Saudara. Keseharian saudara. Pastikan kita berikan yang terbaik. Pastikan. Enggak hanya di gereja, tapi di pekerjaan sehari-hari. Pastikan kita berikan yang terbaik. Dan tujuannya apa? Untuk memuliakan Tuhan yang begitu besar kasih-Nya. Sehingga Dia memberikan dirinya untuk menyelamatkan kita semua. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Aku berdoa untuk setiap kami di tempat ini. Biar kami dibukakan pemikiran kami. Cara kami memandang apa yang ada di tangan kami setiap hari. Kami bersyukur akan kasih karunia-Mu yang menyelamatkan kami. Tapi kami tahu, keluar dari tempat ini, setiap kami punya kesempatan untuk beribadah melalui pekerjaan kami. Melalui tanggung jawab kami, yang Tuhan percayakan kepada kami. Biar semakin hari, semakin kami mendengar suara Roh Kudus-Mu, bekerja, mengajar, berkarya, mengelola dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Aku berdoa di tempat ini akan muncul orang-orang yang terlihat, yang dilihat oleh sekelilingnya, keluarga, lingkungannya. Ada sesuatu yang berbeda dengan dia. Ada damai sejahtera, ada sukacita.
Dan ada karya-karya yang excellent yang muncul. Sehingga mereka akan tertarik untuk lebih mengenal pribadi yang menyelamatkan kita. Kami bersyukur untuk kesempatan ini sebagai anak-anak-Mu. Aku berdoa agar kami gak keluar dari tempat ini dengan pemikiran yang sama. Tapi Kau ubah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan.